عشر مباركة وفقد موجع. Aisyah binti Muzalim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah SAW. Aisyah adalah ibu angkat Nabi Musa, sekaligus istri dari Fir'aun. Aisyah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan oleh ibu kandungnya di sungai. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya dan ingin mencari istri yang baru. Pada suatu hari, Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan yang bernama Aisyah. Tapi lamaran Fir'aun ditolak karena ia tahu bahwa Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Mengetahui lamarnya ditolak, Fir'aun pun marah lalu mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Aisyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa. Fir'aun yang merasa bisa melakukan apa saja tak mampu mendapatkan hati dari Aisyah. Fir'aun pun memaksa Aisyah untuk menikah dengannya, padahal Aisyah sudah menolaknya dengan tegas. Aisyah tak sudi dinikahi Fir'aun karena ia adalah raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun lalu mengancam untuk membunuh orang tua Aisyah hingga membuatnya harus menikah dengan Fir'aun. Aisyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Meski berstatus istri raja Mesir yang kafir, namun Aisyah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Dalam sebuah kisah disebutkan ketika malam pertama saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, yang itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Aisyah. Setiap kali Fir'aun menggauli istrinya itu bukanlah sosok Aisyah karena kemuliaannya sudah dijaga oleh Allah agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa zalim. Aisyah secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Aisyah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun karena mengaku Tuhan yang wajib disembah. Aisyah menyembunyikan keimanannya karena khawatir apabila suaminya itu tahu, maka nyawanya akan terancam seperti Maisito, tukang sisir putrinya Fir'aun. Maisito juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, hingga pada akhirnya ia digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Aisyah tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya yang tega menggoreng hidup-hidup Maisito dan semua anak-anaknya. Ia pun marah besar kepada Fir'aun dan lantas mendatanginya. "Celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Aisyah. Fir'aun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah, persis seperti yang dikatakan Maisito. Fir'aun pun marah, kemudian meminta Aisyah menarik kata-katanya kembali, tapi Aisyah tidak menurutinya. Akhirnya Fir'aun semakin marah mendengar perkataan Aisyah hingga ia mengusirnya. Keesokan harinya Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan bertanya pendapat mereka tentang Aisyah binti Muzahim. Mereka menjawab dengan pujian-pujian karena Aisyah dikenal sebagai seorang wanita yang baik. Fir'aun berkata bahwa Aisyah telah menyembah Tuhan selain dirinya. Maka pejabat-pejabat Mesir itu meminta Aisyah harus dibunuh. Akhirnya Aisyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu, kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Aisyah ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari di padang pasir. Fir'aun berprasangka bahwa Aisyah pasti akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Aisyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya lalu memegang tangan Aisyah. Nabi Musa kemudian membisikkan di telinga ibu angkatnya bahwa Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepada Aisyah. Fir'aun kembali mendatangi Aisyah bersama pasukan kerajaan, lalu bertanya, siapa yang patut disembah, apakah Allah atau dirinya? Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan di hatinya, Aisyah menjawab,
tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Fir'aun yang murka lalu menyiksa Aisyah dengan memukulinya secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah terik matahari. Sambil dipukuli, Aisyah dipaksa murtad, namun ia tetap menolak sampai-sampai pakaiannya terlepas sebagian karena siksaan Fir'aun. Aisyah yang tidak merasakan rasa sakit malah tersenyum dan tertawa ketika disiksa Fir'aun. Fir'aun yang sangat marah karena Aisyah tetap tidak mengikuti perintahnya dan akhirnya memutuskan membunuh Aisyah binti Muzahim. Aisyah yang mengetahui ajalnya sudah dekat lalu mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surganya untuknya. Allah pun langsung mengabulkan doanya. Maka Allah menampakkan istana yang diminta Aisyah hingga ia benar-benar bisa melihat istana tersebut, lalu tersenyum. Fir'aun yang heran melihat Aisyah lalu berkata bahwa istrinya itu semakin gila, sementara ia sedang diazab. Aisyah binti Muzahim pun dibunuh oleh Fir'aun beberapa saat setelah ia melihat istananya untuknya di surga. Sahabat pecinta Rasul semuanya, semoga dari kisah Aisyah ini kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang penting untuk kita semuanya hendaknya. Kalau ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan kisah ini, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.